Recording in progress. Silakan, Bu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami masing-masing Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan juga Tahun Baru untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja Ujung Bumi. Berkat Tuhan selalu turun dan melimpah. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Saudara, saya akan memberikan satu tema untuk kita sama-sama memahami satu bagian di dalam Alkitab ya. Saya akan membacakan satu perikop. Kita bisa bergantian untuk membacanya. Jadi nanti mulai dari saya, kemudian jemaat yang ada di gereja ikut membacanya per ayat ya. Saya akan memberikan tema yaitu Tuhan menyediakan. Mari, sekarang kita akan membuka dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Disiapkan dulu ya firman Tuhannya. Kita akan membacakan secara bersahutan. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang ganjil, kemudian saudara-saudara di sana membaca ayat yang genap. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah ya. Saya akan membaca dengan judul Minyak Seorang Janda. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu
bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Berikanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat terakhir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, ada amin. Amin. Berbahagia setiap orang yang mau mendengarkan dan mau melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, perikop ini adalah sebuah kisah nyata. Betul? Ya, Bu. Ini adalah sebuah kisah pada saat zaman Nabi Elisa. Suatu ketika ada seorang janda dari nabi, ya tidak disebutkan nama dari nabi itu, tapi ada seorang janda dari nabi yang datang kepada Nabi Elisa. Dia punya persoalan di dalam kehidupannya dan dia membutuhkan pertolongan. Maka dia datang kepada Nabi Elisa. Dikatakan di dalam bacaan tadi, dia itu punya hutang yang banyak. Hutang yang banyak dan dia tidak bisa membayar. Terus dia mengatakan, kalau dia tidak bisa membayar hutangnya itu, maka kedua anaknya itu akan diambil sebagai budak. Ya, tidak disebutkan anak-anaknya itu laki-laki atau perempuan, tetapi ada dua orang anaknya yang akan dipakai untuk tebusan, ya, menjadi budak dari pemilik uang yang dipinjam gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, perempuan ini datang kepada Nabi Elisa. Saudara, kita belajar ya dari bagian ini. Manusia itu pasti punya masalah, betul? Bahkan kalau saya secara pribadi itu setuju kalau kita tuh masih hidup di bumi ini, ya. Kalau Tuhan itu masih izinkan kita tinggal di bumi ini, artinya apa? Tuhan juga masih izinkan kita tuh bergumul dengan hidup, artinya bahwa kita tuh nggak akan pernah terlepas dari masalah. Apapun itu nama permasalahannya, bahwa setiap orang itu punya masalah. Nah, tapi bagian ini mengajari kepada kita begini, yang pertama, ketika kita itu punya masalah, kepada siapa kita itu datang? Kita bisa menjawab masing-masing ya. Ketika kalian atau saya itu punya masalah, pertama kali siapa yang akan kita temui? Yesus. Ayat ini menjelaskan pertama kali yang ditemui oleh perempuan ini adalah siapa? Abdi Allah. Allah. Dia adalah Nabi Elisa. Ketika dia itu butuh uang untuk membayar hutang, perempuan ini tidak datang kepada manusia yang lain kecuali abdi Allah ini. Manusia yang lain bisa jadi siapa? Saudara. Bisa jadi siapa?
tetangga. Bisa jadi siapa? Pinjol, betul nggak? Bank, ya nggak? BPR atau bank apalah namanya gitu ya. Wanita ini datangnya kepada Nabi Elisa. Dia mengadukan masalahnya itu. Dia datang kepada orang yang tepat. Ini adalah sebuah contoh nyata di dalam kisah di Alkitab kita, bahwa ketika masalah itu datang pertama kali kita harus tidak salah fokus untuk mencari solusinya. Datanglah kepada mentormu. Maksudnya gini, datang kepada Allah betul. Pertama kali harus berdoa datang kepada Allah. Tapi ketika kita itu butuh solusi untuk saling bertukar pikiran, ngobrol ini baiknya bagaimana, datanglah kepada orang yang tepat, mungkin mentormu, gembalamu, siapapun atau seniormu yang kita anggap seseorang yang cukup bijak untuk mengerti apa yang menjadi permasalahan kita. Nah, saat itu janda itu datang kepada Nabi Elisa. Nah, ketika datang kepada Nabi Elisa itu bertanya, masalahmu apa? Saya punya hutang, Nabi, gitu kan. Terus hutangmu itu berapa? Banyak sekali. Kamu punya apa? Gitu kan? Ditanya lagi. Saya nggak punya apa-apa kecuali satu buli-buli isinya minyaknya cuma sedikit dan nanti pasti habis gitu ya. Kira-kira kalau kita ngomong dengan bahasa kita sehari-hari itu seperti itu. Jadi poinnya adalah wanita ini tidak punya harta apapun kecuali itu di dalam rumahnya yang dia anggap berarti dan berharga. Nah, mengapa Nabi Elisa itu bertanya sedetail itu? Ya, ini pasti ada maksudnya. Dia ingin mengerti apakah perempuan ini benar-benar jujur, mengatakan apa yang ada di dalam kehidupannya itu apa adanya. Kalau kita itu punya masalah dan kita datang kepada orang yang salah, kadang-kadang orang yang kita datangi itu akan bertanya, keadaanmu gimana? Kadang-kadang kita tuh nggak jujur, kita tuh bohong, ya. Kalau kita ngomong, saya tuh punya hutang 1 juta, ngomongnya jadi 2 juta. Kalau ditanya kamu punya apa, meskipun di rumah mungkin punya televisi atau sesuatu yang bisa dijual, kita nggak ngomong, gitu ya. Yang pertama kali adalah Nabi Elisa ingin tahu dari dalam hati perempuan ini apakah ada kejujuran. Maka dia bertanya sedetail itu keadaan dari perempuan itu. Kemudian kita melihat ya di ayat 2-6, nanti bisa diulang-ulang lagi dibaca sendiri ya. Lalu Elisa mengatakan begini, oke, kalau begitu pergilah kepada tetangga-tetanggamu, gitu ya. Pinjamlah bejana-bejana kepada tetangga-tetanggamu. Ya, kalau tadi dia mengatakan hanya punya buli-buli kecil, berarti kan dia nggak punya bejana gitu ya. Dia nggak punya tempat apa-apa lagi. Mungkin semua harta bendanya itu sudah dia jual gitu ya, termasuk bejana-bejananya mungkin seperti itu ya. Sudah nggak ada di rumahnya. Makanya Elisa mengatakan, pergilah kepada tetangga-tetanggamu, ya. Mintalah bejana-bejana yang apa? Bejana yang apa? Kosong. Kosong. Bejana-bejana kosong dan jangan apa? Terlalu sedikit. Di garis bawah ya, dicatat. Nabi Elisa mengatakan, minta bejana yang kosong dan tidak terlalu sedikit. Jadi yang diminta adalah bejana yang banyak. Kemudian dia dibantu oleh kedua anaknya untuk pinjam bejana-bejana kosong dari para tetangganya itu, kemudian dibawa pulang. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Nabi Elisa berkata apa? Tutuplah pintumu setelah engkau dan anak-anakmu itu masuk ke dalam rumahmu. Ada bagian ini ya. Masuklah, tutuplah pintumu sesudah engkau dan anakmu masuk, gitu ya. Ini perintah yang pertama. Ketika sudah meminjam bejana-bejana yang kosong, ketika saya tuh membaca bagian ini ya saudara, saya tuh merasa kayak gini loh, ini tuh sering kita baca, simple banget ya ceritanya, tapi itu ada
hal-hal yang penting yang perlu kita tuh pahami betul gitu ya. Pertama yang tadi, pinjam bejana-bejana kosong. Ya, bisa jadi loh perempuan ini, janda ini tuh nggak nurut. Dia dia pasti akan bertanya, untuk apa Nabi saya pinjam itu gitu kan? Tapi tidak disebutkan dia tuh bertanya ya, tapi dia melakukan. Jadi kunci pertama adalah dia tuh taat. Dia taat melakukan, tidak banyak ngomong, tidak banyak komplain gitu ya. Dia pinjam bejananya, terus kemudian Nabi Elisa bilang, masuk, anakmu juga masuk, lalu tutup pintunya. Maksudnya apa? Ketika Tuhan itu ingin menyelesaikan masalahmu, ya kita harus fokus hanya kepada Tuhan. Ketika masalahnya itu engkau dan keluargamu, ajaklah keluargamu itu untuk sepakat. Tidak hanya engkau seorang diri yang berusaha untuk menyelesaikan. Ajak anak-anakmu sepakat supaya anaknya nurut ikut masuk, tutup pintunya. Kemudian kita akan melanjutkan mendengarkan instruksi apa lagi begitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita langsung ngobrol sama Tuhan. Nah, kemudian Nabi Elisa itu melanjutkannya begini. Ayat berapa tadi ya? Setelah masuk, gitu ya. Kemudian Nabi Elisa mengatakan kepada anak-anaknya, kepada perempuan itu, tuanglah buli-bulimu itu yang dia punya satu-satunya itu kepada setiap apa? Bejana. Saudara masih mendengarkan saya? Amin. Amin ya. Ayo perhatikan ini. Ini poin penting. Ketika sudah sepakat ya dengan keluarganya mau menerima apa yang Tuhan kasih gitu ya. Lakukan. Tuanglah buli-buli yang ada minyaknya itu ke dalam setiap bejana. Apakah perempuan ini melakukan sendiri? Tidak. Dia dibantu oleh 2 orang anaknya. Anaknya tugasnya ngapain? Mendekatkan setiap bejana ke buli-buli yang dituangkan oleh ibunya. Kemudian itu dituangkan terus sampai akhirnya bejana itu penuh melimpah dengan minyak. Kemudian diganti lagi dengan bejana yang lain. Dalam cerita ini tidak disebutkan ini waktunya memakan waktu berapa lama. Saya hanya membayangkan dengan pikiran saya saja, kalau bulu-bulu itu kecil, mungkin itu naruhnya, nuangnya tuh lama banget. Tapi mereka tetap melakukannya. Setia. Melakukan sedikit-sedikit sampai semua bejana yang mereka pinjam dari tetangganya itu penuh dengan minyak. Saudara, sampai di sini kita tahu ya, ketaatan itu penting. Mungkin kita gini, kalau pas mau dikasih solusi gitu ya, dalam masalah kita kadang-kadang kita tuh kayak tawar-menawar gitu ya sama Tuhan. Masa sih Tuhan caranya seperti itu gitu ya. Nggak masuk akal loh Tuhan, kok caranya lewat dia sih, dia itu siapa, kadang-kadang gitu ya. Itu kadang-kadang ke-distract dengan apa ya, cara berpikir kita, persepsi kita terhadap keadaan atau situasi atau bahkan orang lain dan sesama kita. Makanya kadang-kadang kita tuh nggak mulus gitu ya ketika kita tuh menerima solusi. Nah, sampai ini kita tahu bahwa perempuan ini, janda ini sangat setia dan taat. Dia melakukannya, kemudian sampai akhirnya itu selesai dan perempuan ini bertanya kepada anaknya, dekatkan lagi bejana yang masih kosong gitu kan. Terus anaknya kan kira-kira ngomong, sudah nggak ada lagi bejana yang kosong gitu ya. Dari kata-kata perempuan ini, kita melihat dia tuh terus haus. Haus akan apa? Sesuatu yang harus dia kerjakan. Sesuatu yang harus dia kerjakan dan dia taati, dia lakukan, dia terus haus gitu ya. Tapi saat itu dikatakan anaknya, sudah selesai karena bejananya itu sudah habis. Dan ketika bejananya itu sudah habis, minyak itu sudah tidak bisa dituang.
Saudara, sampai di sini ya. Ceritanya itu kan belum selesai ya. Kita melihat ceritanya begini akhirnya. Setelah semuanya itu dilakukan dan dikerjakan, gitu ya. Apa yang dilakukan perempuan itu? Ayat 7. Gary mungkin bisa membacakan yang bagian A ya, ayat 7 ya, sebelum tanda kutip. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah. Yes, sampai di sini. Coba stop di sini dulu ya. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukan apa yang dia lakukan itu kepada siapa? Abdi Allah, kepada siapa? Nabi Elisa lagi. Dia cari Nabi Elisa lagi loh. Ketika dia tuh udah dapat minyak yang banyak seperti itu, dia tuh nggak lupa untuk memberitahukan kepada Nabi Elisa. Orang itu kadang-kadang kita tuh diuji ya dengan keadaan. Kalau kita tuh lagi masa sulit, kita lari datang memohon-mohon minta pertolongan gitu ya. Entah kepada siapapun lah, mungkin kepada gembala kita gitu ya. Tapi ketika kita tuh sudah mendapat solusi, apakah kita ingat untuk apa? Datang kembali. Datang kembali itu untuk apa coba? Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih, mengucap syukur, berterima kasih. Apakah itu sudah sering kita lakukan? Hal yang sangat simpel, mudah sekali siapapun bisa melakukan. Tapi sering kali kita lupa untuk mengatakannya. Terutama kepada siapa? Pada Tuhan. Kalau kita tuh sudah mendapatkan nafas untuk hidup, kita tuh sudah mendapatkan apa yang sudah Tuhan kasih, kita tuh sering kali lupa. Pada Tuhan itu rindu sekali untuk kita itu mengatakan thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu dan sebagainya gitu ya. Hal-hal yang tidak gampang untuk dikerjakan walaupun ini sangat simpel. Saudara, perempuan ini datang kembali kepada Nabi Elisa. Coba dilanjutkan lagi yang berikutnya tadi. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Yes. Pergilah, jualah minyak itu. Tidak pernah disebutkan ya, itu tuh minyak apa ya. Mungkin bisa minyak zaitun, atau minyak untuk masak, atau minyak narwastu, atau apapun itu. Yang pasti sampai saat ini kita tahu bahwa harga minyak itu tidak murah. Apapun itu nama minyaknya, minyak itu pasti mahal. Dan itu dari bejana yang sangat banyak. Dari ini saya menggambarkan gini, berarti hutangnya itu sangat banyak. Masalahnya itu sangat besar. Ya. Jualah minyak itu, kemudian apa? Bayarlah hutangmu. Kalau kita tuh sudah punya uang banyak, jangan lupa untuk apa? Menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Manusia itu kadang lupa. Kalau diberi kelimpahan, dia itu tidak berhikmat untuk menyalurkan kelimpahannya itu sehingga apa? Seperti dimakan belalang pelahap, nggak ada gunanya. Limpah atau apapun yang kita terima itu nggak akan menjadi berkat. Nah, jualah, bayarlah hutangmu, kemudian apa? Ini poinnya sangat penting ini, tolong digarisbawahi ya, perhatikan. Hiduplah dari apa? Lebihnya. Saudara, kata-kata ini bukan dikatakan makanlah dari sisanya, itu enggak ya. Dikatakan apa? Hiduplah dari lebihnya. Itu lebihnya berarti masih apa? Sangat banyak. Dan Nabi ini mengatakan hidup dari lebih itu. Artinya janda ini masih bisa menghidupi anaknya. Ada amin? Amin. Saya tuh sampai merinding ya baca bagian ini. Wah, sisanya banyak banget ya. Sampai bisa buat hidup
Meskipun tidak dijelaskan hidup untuk berapa tahun, berapa lama ya, tapi dengan kata-kata hiduplah dari lebihnya. Jadi janda ini sangat berkelimpahan. Oleh karena apa? Hatinya. Saudara, saya belajar, mari kita belajar, saya mengajak kita semua belajar. Dari bagian ini, Tuhan itu sudah menyediakan. Amin. Apapun itu yang menjadi masalahmu, yang menjadi persoalan, yang menjadi keinginan, apapun itu Tuhan sudah menyediakan. Hanya saja apa? Dia ingin melihat hatimu. Seperti tadi, janda tadi dilihat oleh Nabi Elisa, dia orang yang jujur, tidak berbohong, dia mau taat, melakukan tanpa banyak ngomel, tanpa banyak berkata ini dan itu. Maka dia diberi apa? Kelimpahan di dalam hidupnya. Amin. Nah, hati itu sangat apa ya namanya? Amsal 4 ayat 23 itu ayat yang sudah sering kita dengar ya. Hatimu Anda juga sering menyampaikannya dengan versi yang ini ya, bahasa sehari-hari. Coba dibacakan apa? Hafal nggak? Amsal 4 ayat 23. Dengan segala kewaspadaan, Yes. karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya. Kita harus mulai dari apa? Hati. Karena dari hati apa? Kita akan mendapatkan kehidupan. Kita harus menjaga hati kita untuk terus beres. Yang pertama, saya mengajak kita untuk apa? Mari kita siapkan hati yang bersih, siapkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Yuk kita baca 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Saya akan membacakan ya. 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Amin. Jika seorang menyucikan dari hal-hal yang jahat. Kalau di sini dikatakan hal-hal jahat, berarti ada yang sebaliknya. Hal-hal yang apa? Yang baik. Nah, kejahatan itu asalnya dari mana? Dari hati. Dari hati. Siapa yang pertama kali melakukan hal yang jahat? Iblis, Adam. Iblis, betul. Malaikat yang jatuh itu ya, si Lucifer itu ya. Dia melakukan hal yang jahat. Nah, kalau kita itu melakukan hal yang jahat, berarti kita melakukan sama seperti yang iblis lakukan dan kerjakan. Tapi ayat ini mengatakan jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, itu artinya apa? Dia itu harus menjadi orang yang suci, yang baik. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Perabot itu kan macam-macam ya. Ada yang bahannya dari emas, dari perak, dari tembaga, dari kayu, dari tanah liat. Banyak ya wadah-wadah, perabot-perabot di dalam rumah. Itu tuh bahannya macam-macam gitu ya. Tapi untuk perabot yang mulia, perabot yang terbaik, pasti akan digunakan untuk hal-hal yang mulia. Ketika tuan rumah itu kedatangan tamu, dia pasti akan menggunakan wadah yang keren gitu ya. Wadah yang cakep, yang baik, yang mulia dan dianggap itu terbaik gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak memalukan gitu ya. Tamunya datang harus pakai wadah yang baik. Nah, begitu juga kalau wadahnya nggak baik, jarang akan disuguhkan, jarang akan digunakan gitu ya. Wadah-wadah yang jelek gitu ya. Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ini saya punya wadah ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Saya punya wadah, ini tuh kaleng kerupuk gitu ya. Nah, wadah ini kosong. Dia nggak ada isinya. Kalau tadi penulis dari surat Timotius ini ya mengatakan kita harus menyucikan dari hal-hal yang jahat. Artinya apa? Hatinya itu harus beres, bersih. Nah, ini anggap aja wadah ini tuh hati. Bejana gitu ya. Bejana itu hati. Nah, hatinya ini bersih apa enggak? Kita harus cek and recheck gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh gini,
Nah, wadahnya itu sudah diisi nih. 1, tidak mudah mengampuni. 2, masih suka iri. 3, masih suka marah-marah sama temennya. 4, fokusnya masih duit, duit, dan duit, gitu ya. Apalagi? Ayo, apalagi? Bu, aku masih sulit untuk menghilangkan rokok, Bu. Rokokku masih kenceng, gitu. Misalnya ini, misalnya. Terus apa lagi? Masih suka bohong. Suka bohong. Tadi Gary apa? Khawatir ya? Anakku nanti Masih khawatir. pacaran, kayak aku masih 3 SMP, gitu ya. Masih Ini judi. penuh nggak lama-lama? Penuh. Jananya penuh nggak lama-lama? Nah, Penuh, Bu. kalau tadi kita tuh mau minta Tuhan tuh ngasih solusi atas hidup kita, kalau hatinya bejananya ini udah penuh, Tuhan mau masuk di mana juga? Mungkin masih ada tempat ya di sini, ada dikit gitu. Tapi Tuhan tuh cuma porsinya sedikit banget di sini. Harus dibuang Ngerti dulu. nggak yang mau saya sampaikan? Paham ya? Paham, Bu. Hati Harus. kita tuh ibaratnya gitu. Tuhan itu sudah menyediakan, kan judulnya tadi Tuhan menyediakan. Tuhan tuh sudah menyediakan banyak sekali. Tapi wadahnya kita, hati kita itu sudah berjubel dengan banyak macam hal. Ya, kekhawatiran, dendam, tidak mau mengampuni, suka marah, suka iri hati, bla 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 gitu ya. Fokusnya masih uang, fokusnya masih aduh nanti keluargaku bagaimana, kekhawatiran dan lain sebagainya. Kita isi hatinya masih seperti itu. Ya Tuhan tidak akan punya tempat lagi untuk masuk di dalam hati kita. Nah, karena itu kita itu diajak untuk beres-beres. Ya. Kalau kita mau menerima setiap solusi dari Tuhan, kita harus beres-beres dulu. Hatinya harus beres. Kita sudah harus selesai dengan diri sendiri, dengan masa lalu kita, dengan kebencian kita terhadap seseorang, apalah, apapun itu. Atau mungkin justru jengkel dengan diri sendiri gitu ya. Apa ya namanya? Coba kalau aku dulu nggak begini, nggak begitu, aku pasti nggak begini gitu ya. Marah dengan diri sendiri, itu juga harus beres dulu. Nah, tapi iblis itu tidak tinggal diam. Yuk Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, iblis itu tidak akan tinggal diam. Ya. Saya akan membacakan ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, iblis itu sangat setia. Kalau kita tuh nggak setia sama Tuhan, contohnya ya, nggak setia berdoa, nggak setia membaca Alkitab, nggak setia melakukan firman-Nya, gitu ya, nggak setia mau berdamai dengan temannya satu kamar misalnya, nggak setia untuk melakukan yang baik dari Tuhan, tapi iblis itu tetap setia untuk apa? Untuk menggodai kita, untuk menindas kita, untuk membuat kita itu lupa dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah berhenti. Kalau kita mengatakan Tuhan itu tidak pernah tidur, akan menyelesaikan masalah kita. Iblis juga tidak akan pernah tidur. Untuk apa? Menggodai kita. Bahkan di dalam Wahyu tadi dikatakan, iblis bahkan akan melemparkan orang di antaramu itu ke dalam penjara. Penjara di sini maksudnya bukan hanya penjara secara tempat ya, tapi bahwa hidup kita, ketika kita itu masih di luar firman Tuhan, kita hidup seperti di dalam penjara. Ya, nah, iblis akan terus melemparkan kita kepada masalah-masalah terus. Selama berapa lama ya terserah masalahnya tuh kita bisa menyelesaikan bersama Tuhan enggak. Kalau enggak ya Tuhan, iblis akan tetap di dalam masalah kita itu terus gitu ya. Membuat masalah kita itu semakin berat. Seperti itu. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Ketika hati kita itu mau kita bersihkan, mau kita beresi.
Nah, maka dari itu, kalau tadi ini itu sudah full gitu ya, sudah full, ayo kita buang isinya. Membuang isi ini adalah membuang kedagingan kita. Membuang kedagingan kita artinya apa? Kita harus beres-beres, bersih-bersih dari hidup lama menjadi hidup baru. Caranya apa? Hiduplah oleh roh. Biarkan Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita. Yuk, Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Nah, Roma ayat 8 yang ayat singkat. 14. Ya, Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. yes. Ketika Roh Allah itu sudah masuk di dalam hati kita, ini saya ini udah kosong. Roh Allah udah masuk di dalam hati kita, ya, karena hatinya udah bersih, udah hidup baru. Kita disebut sebagai apa? Anak Allah. Anak Allah. Kita semua ini disebut anak Allah. Jangan sampai kita tuh kehilangan sebagai janji Tuhan untuk kita ini disebut sebagai anak-anaknya. Kalau kita itu sudah di hidup hati kita tuh sudah ada Roh Kudus, sudah ada Roh Allah, kita disebut anak Allah. Nah, ketika kita disebut anak Allah, yuk kita baca masih di Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Yes, ada amin? Amin. Kalau kita disebut sebagai anak Allah, anak itu kan akan mewarisi apa yang orang tuanya punya. Ya. Sekarang contohnya gini, tadi kalau Gary contohnya, saya dulu pacaran waktu SMP kelas 3. Aduh, anakku sekarang udah kelas 3 SMP. Nanti dia jangan sampai pacaran kayak aku, gitu kan? Nah, kalau itu tidak dipatahkan, itu bisa saja terjadi gitu ya. Atau kalau itu dipikirkan terus, hatimu tuh mikirnya kayak gitu ya, bisa saja terjadi, betul enggak? Warisan itu enggak melulu masalah harta benda, uang, rumah, emas, dan ini itu gitu ya. Warisan itu banyak hal, banyak perkara. Karakter orang tua. Ketika orang tua punya karakter yang tertentu gitu ya, walaupun dia tuh nggak ngajari ke anaknya, itu bisa saja diwariskan. Kalau orang tua itu nggak mau beres-beres. Kalau orang tuanya itu mau beres-beres terhadap karakter yang buruk, itu tidak akan terulang kepada anak-anaknya. Nah, kalau tadi dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita anak, maka kita adalah ahli waris. Ahli warisnya siapa? Kristus. Kalau kita tuh anaknya Kristus, yang kita warisi adalah hal-hal yang Kristus punya. Apapun itu. Jadi bukan yang iblis punya. Ya, yang kita warisi adalah yang Kristus punya. Dan kita itu berhak untuk menerima apa? Janji-janji Allah. Saudara, waktu Tuhan Allah itu memberikan janjinya kepada Abraham, Abraham dijanjikan untuk apa? Menjadi bapa segala bangsa. Bapa segala bangsa. Terus habis itu apa? Bapa orang beriman, mempunyai Bapa orang beriman. Apalagi? Yang terakhir apa? Menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Banyak bangsa, betul? Ya, Bu. Berkat bagi banyak bangsa itu apa artinya? Nggak hanya berkat materi ya. Ketika Allah itu sedih ya, waktu kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa, mulai dari manusia pertama itu kemudian jatuh di dalam dosa, Allah tuh pasti bersedih. Kemudian tuh dia memanggil seorang Abraham gitu ya.
Dan Abraham diberikan janji yang sangat keren gitu ya. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkat bagi banyak bangsa, ketika kita kemudian mengenal yang namanya Yesus Kristus di perjanjian baru, yang saat ini kita itu menyembahnya, artinya berkat adalah berkat keselamatan. Ya, amin. Kalau Amin. kita itu masih tinggal di bumi ini, ya, Tuhan tuh masih ngasih waktu pada kita. Itu bukan hanya kita menerima berkat-berkat yang enak-enak yang menurut manusia kita, kedagingan kita gitu ya. Tapi keberadaan kita adalah untuk menjadi berkat supaya apa? Banyak orang di sekitar kita kemudian diselamatkan. Amin. Kita jangan hanya mau aku saja yang selamat Tuhan. No. Kita harus mau setiap orang yang kita sayangi, bahkan orang lain, bahkan bangsa lain yang kita nggak kenal, itu selamat. Semua berkumpul di surga ketika Yesus datang yang kedua kali. Jadi, ketika kita itu menjadi anak, kita menjadi ahli waris, kita juga melakukan hal yang sama, nggak cuma menikmati berkatnya saja, tapi kita itu menjadi berkat bagi banyak bangsa seperti Abraham, yaitu apa? Membuat semua orang itu diselamatkan. Ada amin. Sampai di sini, saudara, apakah kita paham ya? Bahwa Tuhan itu sudah menyediakan, tinggal kita tuh mau untuk nurut apa enggak. Ya, taat kuncinya. Hati beresi dulu. Kalau hatinya udah bersih, jujur nih, hatinya tuh murni, apa yang ada di dalam kita sama tutur kata kita, perbuatan kita tuh sama, nggak dibuat-buat, itu murni. Kemudian apa? Bersih tangannya, itu ya Mazmur 24 itu ya. Bersih tangannya itu apa? Bersih itu artinya nggak ada yang kita kerjakan yang melenceng dari Tuhan, tidak ada kejahatan, tidak ada manipulasi, tidak ada korupsi, tidak ada apapun itu namanya lah ya, yang membuat orang lain itu menderita gitu tuh. Kita mengerjakan sesuatu itu dengan baik, maka Tuhan akan menyediakan apapun yang menjadi pergumulan kita. Apapun yang kita minta. Bu, saya mau nggak dihukum lama, saya mau keluar. Semuanya bisa terjadi. Karena apa? Tuhan yang punya semuanya. Menurut manusia mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan semuanya itu mungkin. Amin. Saudara, kalau saya mau cerita, banyak sekali kesaksian-kesaksian hidup saya gitu ya, yang menurut saya itu kayak nggak mungkin gitu ya, kayak nggak mungkin. Tapi Tuhan tuh ada aja caranya begitu ya, ada aja caranya. Nah, saya mau cerita dikit ya. Saya tuh waktu hari Minggu saya dengan suami itu pergi ke Jakarta. Suami saya tuh mau urus visa gitu ya. Kami itu sudah mengatur sedemikian rupa jadwalnya. Berangkat Minggu pagi supaya segera selesai hari Seninnya langsung pulang gitu ya. Karena saya meninggalkan anak-anak saya di rumah gitu ya. Terus semuanya sudah diatur dan sedemikian rupa, tapi ternyata sampai di stasiun kami itu naik kereta dan kami itu tidak membaca berita gitu ya. Kalau ternyata itu ada banjir di salah satu kota yang harus dilewati, itu stasiunnya tuh kerendam banjir gitu ya. Rel kereta apinya tuh terendam banjir. Nah, waktu itu di stasiun yang kami mau berangkat itu sudah diberitahu ini akan ada keterlambatan dan sebagainya. Dan kami itu berhenti di stasiun mau berangkat itu sudah 4 jam. Tapi kami mencoba untuk begini, udah nggak apa-apa, kita jalan aja nggak apa-apa. Meskipun di awal udah dikasih tahu boleh turun dan semua dikembalikan 100%. Tapi suami saya kan harus ke Jakarta karena visa udah dibuatkan letternya gitu ya dari company gitu. Ya sudah, akhirnya kami tetap mengikuti dan kereta jalan. Dan ketika jalan, setiap stasiun yang kami lewati itu berhenti, saudara. Jadi mau stasiun kecil atau besar semuanya berhenti. Dan ketika kami sampai di Weleri itu sangat dekat sekali dengan Semarang ya. Kami itu baru sadar kalau itu sudah mau maghrib. Terus kita gini, loh kita tuh ternyata udah 11 jam di kereta gitu ya. Waduh, masih sampai Weleri, bagaimana ini gitu ya.
Ketika berpikir gitu, tiba-tiba kereta jalan. Dan kemudian berhenti lagi di stasiun yang tidak ada rumah di sekitarnya gitu ya. Namanya itu stasiun apa saya lupa ya. Itu berhenti lagi saudara, 1,5 jam di situ. Nah, tiba-tiba kami para penumpang itu kemudian pada ngobrol gitu ya. Kita ngajak ngobrol sama kondekturnya gitu. Pak, ini gimana? Kami tuh besok sudah harus sampai Jakarta. Besok bisa sampai siang belum sampai Jakarta gitu ya. Padahal berangkatnya tuh jam 5 pagi gitu ya dari Semarang. Nah, kondekturnya nggak bisa bilang apa-apa karena itu cuaca gitu ya. Nah, kami kemudian bilang gini, Pak, boleh nggak sih kami mau turun di sini, nanti kami mau melanjutkan perjalanan darat, tapi tiketnya gimana? Terus si kondektur bilang, dikembalikan 100% sebelum melewati banjir gitu ya. Nah, tiba-tiba itu ada calo datang menawarkan mereka itu punya beberapa mobil untuk disewa kami gitu ya. Kami itu ada sekitar 26 orang. Kemudian dia mengatakan bisa disewa. Nah, terus kondekturnya bilang silakan kalau mau pada turun. Kami semua turun ya, bawa semua barang gitu ya. Ada yang bawa koper gede-gede gitu ya. Banyak banget penumpang itu yang 26, yang lain masih stay gitu ya, 26. Nah, kami waktu itu, kemudian kami turun, terus tiba-tiba calonnya itu pergi, nggak tahu kemana gitu ya, tiba-tiba tuh ngilang gitu ya. Nah, kereta ini tuh sudah harus berangkat lagi, karena di belakangnya tuh ada kereta lain yang antri. Nah, terus kemudian kondekturnya bilang gini, pokoknya kalau calon itu tidak datang, saya tidak mau meninggalkan Bapak Ibu di tempat ini gitu ya, karena dia nggak berani untuk ini, apa namanya, menjamin, karena nggak ada siapapun dan apapun di sekitar kami gitu ya. Nah, terus tiba-tiba udah peluit panjang gitu mau jalan gitu ya, akhirnya calonnya itu nongol gitu ya. Kemudian kami pegang dia terus sampai akhirnya mobil kami datang gitu ya. Saudara, singkat cerita, akhirnya kami itu bisa mendapatkan travel. Kemudian travelnya itu puji Tuhan sopirnya itu nyetirnya enak walaupun kenceng gitu ya. Sampai Jakarta kami itu diantar ke masing-masing apa namanya tujuan kami. Dan kami tidak harus kesulitan untuk mencari armada lain lagi setelah sampai Jakarta gitu ya. Dan puji Tuhan kami sampai walaupun itu sangat malam sekali atau menjelang pagi gitu ya. Nah, dan kami kemudian mendengar bahwa kereta yang kami naiki itu kemudian sampai Jakarta tuh siang gitu ya. Nah, saudara, dari itu saya tuh belajar gini. Ketika kita dalam masalah itu, ya, kita tuh harus mencari apa? Solusi. Ada. Ketika kita dihadapkan dengan solusi, biasanya itu ada banyak pilihan, betul nggak? Pilihannya ini mau diambil atau yang itu, benar nggak? Ya, Kalau Bu. waktu itu kami dan saya dan suami itu bertahan di kereta, ya sama-sama nyampe gitu ya, sama-sama nyampe betul, tapi delay banget dan suami saya bisa terlambat untuk datang ke kantor gitu ya, ke embassy apa gitu ya, itu bisa terlambat dan tidak memenuhi undangan gitu ya, itu akan ada efek-efek seperti itu. Saudara, kita itu dalam hidup itu juga begitu. Kita harus menghadapi hidup dan mati. Semuanya sama. Walaupun takarannya beda, apapun itu masalahnya. Ya. Semuanya kalau kita itu benar-benar memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan mencari solusinya, semuanya itu akan berjalan dengan baik. Saya berdoa untuk jemaat yang ada di gereja ujung bumi, apapun masalah kalian, ketika sekarang berada di sana, Tuhan itu tahu kok apa yang akan dilakukan, dan Tuhan tuh udah tahu ujung kita. Jadi nggak usah khawatir. Dia tahu ujung kita. Dan kalau kita itu menjagai hati kita, Amen. Tuhan akan melimpahi seperti janda yang tadi mendapatkan minyak yang sangat berlebihan. Amin. Amen. Ada pertanyaan sebelum saya menyudahi? Tidak, Bu. Sudah cukup? Pas, Bu. Oke. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau telah menyediakan semua yang kami butuhkan. Semua yang kami inginkan. Karena itu ajari kami Tuhan untuk membersihkan hati kami Tuhan.
terus menyucikan hati kami dari segala hal yang jahat ya Tuhan. Sehingga hidup kami beres, Tuhan siap untuk memberkati kami, mengisi hidup kami dengan hal-hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaatku yang ada di gereja ujung bumi. Tuhan berikan hati yang murni, berikan segala sesuatu yang Engkau mau ya Tuhan. Engkau memberkati setiap orang yang mereka tinggalkan untuk saat ini, di rumah, dimanapun berada. Engkau menjagai mereka. Engkau memberkati mereka dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jagai hati anak-anakmu yang ada di gereja ujung bumi, supaya fokus tetap hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun kiranya ada dosa manakala kami menerima firman-Mu pada hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai ini dan selama-lamanya. Amin. Recording stopped. Puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem tiap puisi setan, dengarkan saja